Peristiwa ini menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan bagi masyarakat. Peristiwa ini seringkali disebabkan oleh kekuatan alam seperti cuaca ekstrim, vulkanisme, dan lainnya. Vulkanisme itu adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Bencana alam dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik alam maupun manusia. Selanjutnya itu ada jenis-jenis bencana alam. Yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Mereka dapat menyebabkan goncangan tanah yang kuat dan merusak bangunan serta infrastruktur. Yang kedua itu adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang laut besar yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, atau tanah longsor di dasar laut. Tsunami dapat menyapu pesisir dan menyebabkan kerusakan yang luas. Kalian pernah tahu nggak gempa bumi, tsunami itu pernah tahu nggak? Pernah. Gunung berapi ada di laut itu? Enggak. Itu ada tipe sedikit ya. Ada yang di laut. Iya. Selanjutnya ada banjir. Banjir terjadi ketika air hujan atau air sungai melimpah dan membanjiri daratan. Banjir dapat mengakibatkan kerusakan properti, kehilangan tanaman, dan lain-lain. Rumah kalian pernah banjir nggak? Enggak. Pernah? Enggak. Kita harus bersyukur ya, karena bencana alam itu sangat menyedihkan untuk kita ya. Kenapa kok sedih? Karena itu dapat membuat kerusakan gitu di rumah kita ya. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan cepat tanah, bebatuan, dan material lain di lereng bukit atau gunung. Tanah longsor dapat menghancurkan rumah dan infrastruktur. Apa itu Ibu? Infrastruktur itu kayak apa ya? Kayak sarana dan prasarana gitu loh. Tahu nggak? Kayak taman itu ya? Iya. Yang kelima itu adalah kebakaran. Kebakaran hutan terjadi ketika hutan terbakar dengan cepat dan merusak flora dan fauna yang ada di dalamnya. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor alam atau perilaku manusia. Yang keenam ada angin topan. Badai dan topan adalah siklus tropis yang dapat menyebabkan hujan deras, angin kencang, dan gelombang laut tinggi. Mereka sering merusak rumah, menyebabkan banjir, dan menimbulkan kerusakan yang parah. Selanjutnya ada dampak dari bencana alam, yaitu ada kerugian nyawa. Bencana alam sering mengakibatkan kehilangan jiwa baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyakit dan kelaparan. Yang kedua ada kerusakan infrastruktur. Bangunan, jalan, jembatan, dan fasilitas umum dapat hancur, mengganggu transportasi dan akses layanan. Yang ketiga ada kerugian ekonomi. Aktivitas ekonomi terganggu, berdampak pada pendapatan masyarakat dan biaya pemulihan yang sangat tinggi. Selanjutnya ada dampaknya itu ada dampak yang di lingkungan, yaitu kerusakan ekosistem, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat bencana. Oke, selanjutnya ada cara penanggulangannya ya. Yang pertama itu mitigasi. Mitigasi itu adalah upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran masyarakat. Mitigasi juga mencakup sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko bencana dan cara mengatasinya. Selanjutnya itu ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana. Ini termasuk rehabilitasi bangunan yang rusak dan pemulihan mental serta fisik para korban. Yang ketiga adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah langkah-langkah yang diambil untuk
bencana, misalnya dengan menyusun rencana kontingensi. Kesiapsiagaan juga meliputi pelatihan personal, penyediaan, dan pengembangan sistem peringatan dini. Jadi, kesimpulannya, bencana alam dapat mengakibatkan kerugian besar, baik dalam hal nyawa, ekonomi, maupun lingkungan. Meskipun disebabkan oleh faktor alam, aktivitas manusia seperti deforestasi dan urbanisasi memperburuk dampaknya. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu, meliputi pencegahan, pendidikan, sistem peringatan, respon darurat, dan rehabilitasi. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Begitu anak-anak. Banyak sekali ya. Ada yang ditanyakan? Mitigasi itu tadi apa itu? Mitigasi itu tadi kan udah dijelaskan ya. Mengurangi risiko bencana, mitigasi itu. Contohnya apa itu? Contohnya itu kayak memperbaiki pembangunan itu kayak sosialisasi gitu loh. Udah ya anak-anak udah bahas semua? Gunung berapi Bu. Apa? Berapi itu di mana? Ya gunung berapi itu kan di gunung, di lereng gunung gitu kan. Baik, Ibu rasa udah jelas ya. Sekarang Ibu mau memberi sebelum mengerjakan, mari kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya itu adalah tepuk semangat. Tepuk semangat itu Gimana Bu? tepuk semangat itu tepuk semangat. Semangat. Semangat itu ya. Baik, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal dibagi satu kelompoknya aja ya. Ibu akan bagi soalnya. Mohon dikerjakan secara sungguh-sungguh ya, jangan banyak guyonnya aja. Kok nggak ada nyanyi-nyanyinya sih? Iya nanti dulu ya. Apa? Ini ditulis nama kelompoknya dulu ya. Terus nanti ini ada petunjuk pengerjaannya, dibaca dulu ya. Iya Ibu. Ya silakan berdiskusi. Kalau nggak paham untuk ditanyakan ya. Ini gambar apa? Ini ada pohon. Ini pohon tumbang ya. Oh iya, ada longsor. Namanya siapa dulu? Isna. Waktunya berapa? 15 menit apa 10 menit sudah selesai? 15 menit. 15 menit, Ibu. Segera dikerjakan ya. Gimana? Udah atau belum? Sebentar Oh Ibu. iya. Gantian dong yang nulis kamu. Peserta titik menunjukkan faktor sama 3. Ibu ini gambar apa? Ini itu ada gambar banjir yang ada di saat kayak rumah-rumah warga gitu. Kalau ini kebakaran di hutan. Kalau di gunung nggak banjir ya Bu? Enggak. Kenapa? Banjir nggak banjir. Coba di sebelah gunung itu ada Tinggi gunung ya, Bu? itu ada itu di daratan ini. Tapi kan ini banyak pohonnya. Kenapa kok bisa banjir? Karena ini kayak banyak sampah nih. Oh, jadi banyak yang buang sampah sembarangan. Iya. Kerjain ayo kerjain. Terus Kamu nggak bilang jawabannya apa?
begitu Bu. Iya, terus juga bisa juga karena petir jadi bisa kebakar gitu. Nah, terus di sini ada banjir. Nah, itu faktor alamnya itu curah hujan tinggi. Juga ada juga penyebabnya karena manusia. Jadi kadang itu manusia kan biasanya kita suka buang sampah sembarangan. Iya, betul. Jadi kalian jangan buang sampah sembarangan ya. Iya, ibu. Iya, Buang sampah sembarangan kan udah ada tempat sampah. Iya, udah disediakan ya. Terus ini juga ada tanah longsor. Nah, tanah longsor itu penyebabnya bisa juga karena gempa bumi. Terus kalau faktor dari manusianya biasanya penebangan pohon, jadi hutannya jadi gundul, nggak ada yang nahan tanahnya. Iya itu. Wah, pintar sekali ya. Udah. Harus sudah. Sekarang kita makan dulu. Ya. Makasih ya. Nah, Jadi kesimpulannya itu adalah bencana alam itu ada beberapa seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Dan kita itu harus menjaga lingkungan kita dengan baik supaya tidak ada bencana alam gitu ya. Iya Ibu. Baik, Ibu rasa udah cukup ya, mau pulang ya ini? Iya, benar. Baik, Ibu cukupi sampai di sini. Semoga ilmunya tadi bermanfaat.